Salam hangat para pencinta Magnum. Kembali lagi dengan admin yang selalu setia menemani hari-harimu dengan kisah epik Xiaoyan, sang penakluk 3000 alam. Di episode sebelumnya, kita menyaksikan bagaimana Xiaoyan dengan gagah berani menaklukkan dua entitas abadi, yang satu bintang 2, dan yang lainnya bintang 3, sebuah pencapaian yang sungguh mencengangkan. Kini, bayangkanlah, kekuatan Xiaoyan melonjak drastis. Jika ia kembali ke dunia esensi, bukan tidak mungkin ia akan mampu meratakan semua yang pernah berlaku tidak adil padanya. Dunia akan gempar. Namun, mari kita fokus pada momen ini. Xiaoyan, dengan aura yang semakin memancar, menyaksikan keabadian bintang 3 bertekuk lutut di hadapannya. Armor sang abadi terbuka, memperlihatkan rasa hormat yang mendalam. Ia bersujud, mengakui Xiaoyan sebagai tuannya yang baru. Sebuah pemandangan yang mengguncang jiwa. Xiaoyan menghela napas. Ia menatap ke arah pria yang terlihat lemah itu. Xiaoyan mengulurkan tangannya dan berkata tanpa bersikap sopan kepada pria itu, "Sepertinya pil energi tidak digunakan oleh orang kuat sepertimu. Oleh karena itu, sebaiknya kau berikan semuanya kepada saya." Pria itu tertegun sejenak mendengar perkataan Xiaoyan. Namun, sosoknya seketika segera menyodorkan semua pil energi yang ia miliki. Pria itu terbayang-bayang kekuatan Xiaoyan yang sebelumnya menekannya. Sosoknya bahkan benar-benar tidak bisa melawan. Ia bisa melarikan diri dan hanya bisa patuh di hadapan Xiaoyan. Setelah Xiaoyan meminta pil energi yang dimiliki pria itu, sang pria menatap Xiaoyan dengan penuh kebingungan. Sosok Xiaoyan hanyalah seorang dogat, tetapi serangannya tadi benar-benar menakutkan. Meskipun pukulan Xiaoyan sebelumnya tidak mengenainya, pria itu merasakan bahaya kematian yang kuat. Kekuatan pukulan itu juga mengalir ke hutan besar di belakang, menghancurkan lebih dari belasan pohon besar. Selain kuat, kekuatan ini juga terkontrol hingga tingkat yang sangat tepat. Namun, sesungguhnya bukan itu yang dipikirkan pria tersebut. Hal paling penting yang membuatnya tertegun adalah sikap Xiaoyan yang tampak acuh tak acuh. Xiaoyan terlihat sedang menghitung berapa banyak pil energi yang ia miliki. Pria itu tertegun dan tak percaya, sebelum akhirnya bertanya, "Bagaimana ini mungkin?" Ia seketika melihat sekitar dan bergumam, "Mungkinkah tidak ada aturan di tempat ini?" Mendengar ucapan pria itu, Yutu seketika tersenyum. Yutu melanjutkan, mengatakan bahwa pria itu bisa mencobanya. Pria itu memandang Yutu dan hanya bisa tertegun. Ia berpikir bahwa sepertinya sosok Xiaoyan ini tidak hanya kuat, tetapi juga benar-benar tidak terpengaruh oleh aturan di tempat ini. Dengan begitu, dapat dikatakan Xiaoyan bukanlah sosok yang bisa dianggap remeh. Pria itu segera memandang Xiaoyan, dan pada saat ini, sosoknya tanpa sadar terpana. Sementara itu, Xiaoyan segera melemparkan 20 potong pil energi ke dalam mulutnya. Ia lalu memerintahkan pria itu untuk memperkenalkan diri. Pria itu segera menjawab dengan sederhana, menjelaskan bahwa namanya adalah Senju. Xiaoyan tidak menjawab. Origin Qi yang agung seketika meledak di tubuhnya. Xiaoyan segera bergegas mencari pohon raksasa, lalu duduk di dahan-dahannya dengan mata tertutup, dan memulai pelatihan. Sementara itu, Yutu tampaknya mengenali pria kuat bernama Senju ini. Ia lanjut bertanya, "Apakah kau adalah Senju dari klan Dewa Iblis kuno?" Senju sedikit mengerutkan kening sebelum akhirnya bertanya, "Apakah kau tahu?" Sesaat kemudian, Senju menghela napas, tersenyum pahit, dan menggelengkan kepalanya. Yutu segera berkata bahwa ia pernah mendengar beberapa rumor tentang Senju. Senju melambaikan tangannya mendengar apa yang dikatakan Yutu. Dengan sedikit marah, ia bertanya, "Apakah kau mendengar tentang Senju yang senang minum, berjudi, serta bermain wanita?" Yutu hanya tersenyum mendengar ucapan Senju. Di sisi lain, meskipun matanya terpejam, Xiaoyan merasa terganggu. Ia berteriak dengan marah, meminta mereka berdua berbicara lebih pelan. Ia juga mengancam, siapapun yang mendekati tempat ini, mereka harus dibunuh tanpa ampun. Mendengar hal itu, keduanya terlihat sedikit gugup dan akhirnya bergumam dengan suara rendah. Senju menatap Xiaoyan dengan gugup sebelum akhirnya bertanya, siapakah sosok tersebut? Yutu juga berbicara dengan berbisik-bisik, menjawab bahwa ia juga tidak tahu. Senju menatap Yutu dengan curiga sebelum bertanya, "Apakah kau juga ditangkap olehnya di jalan?" Yutu mengangguk sambil tersenyum masam dan bergumam, "Kita berdua memiliki pengalaman yang sama." Sementara itu, bersamaan dengan keduanya yang menghela napas, sebuah suara pelan tiba-tiba terdengar dari samping mereka. Terlihat adanya sosok yang berdiri di dekat mereka. Yutu pernah melihatnya sebelumnya. Sosok ini adalah Permaisuri. Senju menatap Permaisuri dengan tatapan bodoh. Saat ini, Senju tampak merasa seperti orang yang sedang jatuh cinta.
Ia bergetar dan berpikir bahwa ia benar-benar belum pernah melihat wanita secantik ini seumur hidupnya. Senju pada akhirnya tanpa sadar tersenyum lembut sebelum akhirnya mulai berbicara kepada permaisuri. Ia bertanya, "Bolehkah aku mengetahui, siapakah pria ini?" Permaisuri tersenyum sebelum akhirnya memandang ke arah Xiaoyan yang sedang duduk bersila. Ia lanjut berkata, "Itu adalah suamiku." Senju seketika terkejut, seolah-olah sambaran petir menghantam ubun-ubunnya. Senju merasa hatinya seperti terkoyak dalam sekejap mata. Rasa sakit yang tak terlihat ini membuatnya tanpa sadar ditutupi oleh ekspresi rona merah. Senju hanya bisa menundukkan kepalanya. Sementara Yutu terdiam, permaisuri pun melihat ke arah Senju yang benar-benar hening dan bertanya, "Apa yang terjadi dengan Senju?" Yutu tersenyum masam, menggelengkan kepalanya, dan bergumam, mungkin dia sedang patah hati. Balik ke Xiaoyan, ia masih terus-menerus melakukan pelatihan. Setelah 20 pil energi dimasukkan ke dalam tubuh Xiaoyan dan bersamaan dengan ledakan tersebut, bintang-bintang origin Qi-nya mengembun dengan cepat. Jika kecepatan ini terus berlanjut, tidak akan butuh waktu lama bagi Xiaoyan untuk menerobos ke Doggat bintang 9. Namun, meskipun kekuatannya telah meningkat pesat setelah meminum pil energi iblis di tubuh Xiaoyan juga semakin lama menjadi semakin kuat. Hal ini juga membuat kepribadian Xiaoyan yang awalnya lembut menjadi sedikit mudah tersinggung dan kasar. Beruntung, Xiaoyan juga tidak kehilangan rasionalitasnya. Ia masih bisa berpikir jernih dan ingin terus meningkatkan kekuatannya. Xiaoyan menyadari bahwa akan ada musuh-musuh kuat yang segera datang. Selain Yonghe yang telah terlihat di depan mata, ada juga 2 orang dari dunia Taixu. Xiaoyan harus mempersiapkan kekuatannya karena jika berhadapan dengan mereka, ia pasti akan kewalahan. Xiaoyan pun terus-menerus fokus, dan waktu berlalu dengan sangat cepat. 500 tahun sesungguhnya telah berlalu dalam sekejap mata semenjak Xiaoyan datang ke tempat ini. Selama periode waktu ini, Xiaoyan juga menemukan bahwa ingatan dari Gui Jun dari mansion surgawi semakin berkurang. Mau tidak mau, Xiaoyan harus berhati-hati terhadap kondisi tersebut. Mungkin saja Gui Jun telah menemukan sesuatu yang aneh di tubuhnya, atau juga mungkin jarak antara dunia mereka menyebabkan melemahnya hubungan timbal balik. Dalam ingatan terbaru yang diperoleh, Gui Jun dari mansion surgawi panik mempersiapkan kekuatannya dalam waktu singkat. Ia memperluas kekuatannya di kehampaan utara dan mengumpulkan banyak pengikut. Pergerakan ini mungkin tampak tidak mencolok, tetapi mereka benar-benar telah mempersiapkan semuanya. Memikirkan hal ini, Xiaoyan menyadari bahwa seharusnya orang-orang dari mansion surgawi ini memiliki kontak dengan dunia Taixu. Tujuan mereka mempersiapkan semua ini adalah karena mereka akan mencoba yang terbaik untuk mengalahkan Zuchi melalui kekuatan internal dan kerjasama eksternal. Xiaoyan pun menggertakkan giginya dan benar-benar kekurangan waktu. Ia telah bekerja begitu keras, namun masih belum merasakan adanya tanda-tanda penerobosan. Selain itu, jika menilai dari kecepatan kultivasi saat ini, akan sangat sulit untuk bisa menembus keabadian dalam sisa waktu yang ada. Semua itu hanya bisa terjadi, kecuali energi dunia diambil kembali dari Zuchi. Namun, untuk berhadapan dengan Zuchi, Xiaoyan juga membutuhkan banyak kekuatan dan hanya bisa menggertakkan gigi. Sementara itu, di sisi lain, Zuchi juga terus-menerus memperhatikan pergerakan dari Xiaoyan. Zuchi telah mengirimkan klonnya dan pasti merasakan adanya sesuatu yang aneh. Ia mungkin tidak mengetahui identitas asli Xiaoyan, tetapi bisa merasakan ada sesuatu yang ganjil. Namun, meskipun begitu, Zuchi masih belum mengerti mengapa Xiaoyan ada dan apa hubungan mereka berdua di dunia ini. Hal ini membingungkan Zuchi, dan keberadaan Xiaoyan ini juga telah membuatnya merasa tidak nyaman. Ia ingin mengambil tindakan untuk melenyapkan Xiaoyan sedari awal, namun selalu dihalangi oleh permaisuri dan tidak pernah berhasil. Terlebih lagi, Zuchi juga baru mengetahui bahwa permaisuri mengikuti pergerakan Xiaoyan. Zuchi menggertakkan giginya dan berpikir, pantas saja di pertempuran sebelumnya dengan Xiaoyan, aku merasakan adanya aura yang familiar. Buah kebetulan. Saat ini, Xiaoyan hanya fokus dalam pelatihan. Sementara itu, kedua wanita itu juga saling mendekat satu sama lain dan menatap ke arah permaisuri. Mata indah permaisuri tertuju kepada 2 gadis yang terlihat ketakutan. 2 gadis ini pun mendekati permaisuri dan berbisik, sebelum akhirnya bertanya, bisakah kami pergi bersama Yutu dan Senju? Yutu dan Senju terdiam mendengar apa yang dikatakan oleh kedua sosok tersebut. Senju tampaknya tidak tertarik melihat kecantikan keduanya. Tampaknya setelah ia melihat kecantikan permaisuri, tidak ada lagi yang menarik perhatian Senju. Sementara itu, Yutu tidak berbicara karena ia sadar ini bukanlah waktunya dan ia tidak memenuhi syarat untuk berbicara. Sementara itu, permaisuri bertanya dengan lembut,
di manakah rekan-rekan kalian? Salah seorang wanita itu pun segera berkata dengan nada menyedihkan. Ia berkata bahwa rekan mereka semuanya telah terbunuh dalam pertempuran oleh Senju. Mendengar hal ini, permaisuri pun segera tersenyum dan berkata agar mereka jangan khawatir. Suamiku adalah pria yang baik, dan begitu ia selesai berlatih, aku akan memohon ampun dan balasan atas nama kalian. Wanita itu hanya bisa mengangguk mendengar apa yang dikatakan oleh permaisuri. Sementara itu, Yutu sedikit mengerutkan kening ketika ia melihat ke arah dua wanita tersebut. Yutu tidak mengatakan apapun, tetapi ekspresinya sepertinya mengatakan sesuatu. Suasana pada akhirnya menjadi hening, sebelum akhirnya sesuatu terjadi. Selama pelatihan Xiaoyan ini, tempat ini benar-benar tidak damai. Selalu akan ada orang dengan aura kuat yang mendekat, ada banyak tim yang datang secara bergantian, dan pertempuran terus-menerus terjadi. Yutu dan Senju menghabisi mereka semua tanpa bersamaan dengan mereka yang telah menghabisi sekitar belasan orang. Keduanya juga pada akhirnya menghadapi musuh yang kuat. Ada satu orang langkat ketiga keabdian dan dua orang langkah kedua keabadian. Jumlah total ini sekitar 7 hingga 8 orang, dan mereka yang terlemah merupakan seorang dogat bintang 9. Yutu dan Senju dikelilingi oleh orang-orang ini dan mereka menyipitkan mata masing-masing. Sesaat kemudian, kelompok ini tidak membuang waktu sama sekali dan menyerang ke arah mereka berdua secara langsung. Yutu menggertakkan giginya dan menyadari bahwa ada yang tidak beres dengan situasi ini. Yutu pun segera berteriak agar mereka mundur. Mereka berdua menyadari bahwa tingkat kemenangan mereka tidak tinggi jika memaksakan pertempuran ini. Meskipun Senju juga sangat kuat, Yutu tidak menaruh harapan kepadanya. Senju menyipitkan matanya dan berteriak dengan marah kepada Yutu, "Mengapa kita harus mundur? Ikutlah denganku. Dan apa masalahnya jika kita berhadapan dengan lebih banyak orang?" Yutu menggertakkan gigi dan berkata, "Kita harus mundur terlebih dahulu. Jumlah mereka terlalu banyak, dan kita tidak perlu berjuang dengan keras." Senju melambaikan tangannya dan berteriak marah kembali ke arah Yutu. Ia memerintahkan Yutu untuk pergi dan memanggil seseorang karena Senju akan melawan mereka terlebih dahulu. Yutu tidak menyia-nyiakan kesempatan ini, dan sosoknya segera melesat mundur dengan kecepatan tinggi. Sementara itu, Senju segera memulai langkah kakinya, debu berterbangan di bawah kakinya, dan tubuhnya segera bergegas melesat. Senju sama sekali tidak menunjukkan rasa takut di hadapan kelompok yang mengelilinginya. Pada saat ini, dogat lainnya seketika mundur dan membentuk formasi di belakang. Dua orang langkah kedua keabadian memimpin dan bertarung melawan Senju. Meskipun Senju adalah langkah ketiga keabadian, menghadapi dua orang langkah kedua keabadian akan sangat sulit. Terlebih lagi, setelah beberapa benturan, dapat terlihat bahwa kekuatan dua orang langkah kedua keabadian ini tidaklah lemah. Senju menggertakkan giginya, dan dengan kemampuannya, sosoknya masih bisa memukul mundur kedua sosok tersebut. Namun, bersamaan dengan Senju yang berhasil, tiba-tiba bayangan hitam besar muncul di atas kepalanya. Saat berikutnya, bayangan tersebut menghantam Senju, dan Senju seketika terlempar mundur. Benturan seketika terjadi dengan kekuatan besar yang menyebabkan separuh tubuh Senju tenggelam ke tanah. Sosok yang menyerang Senju ini merupakan sosok yang merupakan langkah ketiga keabadian. Orang ini merupakan orang terkuat di kelompok ini. Ia memiliki kekuatan yang sama dengan Senju, dan ia juga merupakan orang kuat di langkah ketiga keabadian. Senju menggertakkan giginya, menatap ke arah ketiga sosok yang berhadapan dengannya. Setelah langkah ketiga keabadian menekan Senju, dua orang kuat langkah kedua keabadian kembali menyerang ke arahnya. Saat ini, Senju hanya bisa menggertakkan gigi. Serangannya berangsur-angsur menjadi gila ketika ia menahan pengepungan dari tiga orang kuat ini. Senju mengeluarkan kekuatan maksimalnya, namun masih terus-menerus dipukul mundur. Ada banyak bekas luka baik kecil maupun besar di tubuhnya. Sesaat kemudian, pemimpin dari kelompok tersebut segera mulai berteriak. Langkah ketiga keabadian pada saat ini segera berteriak kepada semua orang bahwa sudah waktunya bagi mereka untuk melancarkan formasi. Para dogat yang berpartisipasi segera mulai mengeluarkan kekuatan mereka hingga tahap maksimal. Mereka menggabungkan kekuatan dan ditambahkan dengan 3 kekuatan keabadian. Formasi tiba-tiba meledak dengan cahaya yang sangat menyilaukan. Sebuah cahaya melintas dengan kecepatan yang sangat cepat ke arah Senju. Senju menyipitkan matanya, dan sebelum sempat bereaksi, lengan kirinya seketika terputus. Dapat terlihat bahwa sinar cahaya ini juga sepertinya merupakan sinar cahaya yang dianggap sebagai hidangan pembuka. Senju segera kembali menumbuhkan lengannya. Bersamaan dengan hal tersebut, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya kembali mendekat ke arah Senju. Senju kembali menyipitkan matanya dan setelah lengannya sembuh,
ia seketika membentuk perisai besar. Senju juga mengeluarkan ramuan emas dan menelannya ke dalam mulutnya. Seluruh tubuhnya tiba-tiba bersinar dengan kilau emas karena pil ini dapat meningkatkan pertahanan. Sinar cahaya pada akhirnya datang dengan cepat dan begitu menghantam perisai. Kekuatan keabadian Senju juga melonjak, tetapi pada akhirnya, cahaya masih dipenuhi dengan kekuatan yang sangat kuat dan tak bisa terbendung. Senju benar-benar dihantam dan dihancurkan oleh lesatan dari cahaya ini. Tubuhnya benar-benar terburai, hanya tersisa jantung Senju yang tersisa di udara. Ketika melihat hal ini, sosok di langkah ketiga keabadian menyipitkan matanya. Dengan gerakan pikirannya, seberkas cahaya segera terbang menuju ke arah jantung Senju. Jika pukulan ini mengenai jantung Senju, meskipun tidak mati, setidaknya pukulan ini akan membuat kekuatan Senju anjlok. Kecepatan cahaya ini juga sangat cepat, namun, begitu cahaya ini hendak menghantam jantung dari Senju, ledakan seketika terjadi disertai dengan suara gemuruh keras yang terdengar. Terlihat adanya pedang berat raksasa yang terbakar oleh api yang melayang di depan jantung Senju. Cahaya kuat itu pun segera menerpa pedang berat misterius sebelum akhirnya menghilang dalam waktu singkat. Tubuh Senju yang sebelumnya terkoyak juga pada akhirnya dengan cepat ditata kembali. Senju memulihkan tubuhnya dalam beberapa tarikan napas, dan ini merupakan kemampuan pemulihan yang sangat luar biasa. Ini merupakan berkah seorang keabadian. Namun, meskipun begitu, wajah Senju pada saat ini menjadi lebih pucat. Ia tahu bahwa dalam pertarungan ini, ia memang sedikit ceroboh. Sosoknya juga terkejut dengan kemunculan tiba-tiba pedang hitam pekat di hadapannya. Tiga makhluk keabadian yang mengendalikan formasi super pada saat ini terkejut dengan apa yang mereka lihat. Mereka tidak dapat mempercayai pemandangan di hadapan mereka karena kekuatan keabadian mereka bertiga benar-benar telah terbukti. Senjata yang terbuat dari vibranium saja benar-benar tidak akan bisa menghadapi lesatan sinar cahaya. Kecuali jika kualitasnya sangat tinggi, barulah hal itu akan menjadi normal. Sosok kuat langkah ketiga keabadian pun tiba-tiba bertanya, harta karun macam apakah ini? Ketiganya pada akhirnya segera menatap ke arah datangnya pedang hitam tersebut, dan melihat sesosok tubuh yang melayang. Sosok ini adalah Xiao Yan dengan sayap hitam emas yang pada saat ini tidak mengepak. Xiao Yan memiliki ekspresi acuh tak acuh, menatap ke arah ketiga sosok kuat tersebut. Ketiganya tanpa sadar menyipitkan mata ketika mereka memandang ke arah Xiao Yan. Mereka secara alami, seperti Senju pada saat sebelumnya ketika melihat Xiao Yan, tanpa sadar bergumam bahwa ini adalah Dougat. Melihat ketiganya yang terkejut, Senju tersenyum pahit. Senyum ini tampak seolah-olah ia menertawakan dirinya yang sebelumnya sepertinya mengatakan hal yang persis sama dengan orang-orang ini, bahkan dengan sedikit nada meremehkan. Senju pun menghela napas. Ia berpikir bahwa ia khawatir orang-orang ini akan mengerti setelah hal ini terjadi. Mereka tampaknya belum tahu bahwa Xiao Yan adalah orang yang suka berpura-pura. Sementara itu, di sisi lain, Xiao Yan mengabaikan ekspresi ketiganya yang terlihat terkejut. Xiao Yan segera berkata dengan dingin kepada Gou Yan, "Apakah kau sudah selesai?" Gou Yan segera menjawab bahwa ia membutuhkan 3 tarikan napas. Sementara itu, di kejauhan, ketiga sosok tersebut pada saat ini sepertinya menyadari sesuatu. Namun, menyadari bahwa sosok Xiao Yan adalah Doudi, mereka tidak memilih untuk menyerang Xiao Yan secara langsung. Mereka hanya diam-diam menunggu hingga pada akhirnya 3 napas berlalu. Gou Yan pun seketika berteriak, memerintahkan formasi untuk merusak dirinya sendiri. Bersamaan dengan teriakan ini, fluktuasi yang tidak teratur di dalam formasi mulai melonjak. Sesaat kemudian, dengan keras, para Doudi yang membentuk formasi terlempar mundur. Seteguk besar darah muncrat, bersama-sama dengan organ dalam yang benar-benar rusak. 3 sosok keabadian juga pada saat ini benar-benar langsung menderita luka parah. Berkas sinar cahaya tiba-tiba menggembun dan menyapu ke arah seluruh tubuh mereka dalam sekejap mata. Formasi mereka tiba-tiba menjadi kacau, dan serangan itu benar-benar memengaruhi masing-masing anggota. Ketika cahaya menyapu, ketiga makhluk keabadian juga pada saat ini benar-benar memiliki tulang yang patah. Ekspresi mereka juga berubah drastis, dan mereka segera terlempar mundur. Dalam waktu sekejap, mereka segera mengembalikan kondisinya ke posisi semula. Luka-luka yang mereka derita pulih, tetapi ekspresi mereka masih terlihat pucat. Ketiganya mendesis dingin ketika menatap ke arah Xiao Yan. Ada sedikit keterkejutan di mata mereka karena mereka tidak tahu bagaimana Xiao Yan melakukan hal ini. Mereka jelas tidak melakukan apapun, tetapi formasi mereka langsung rusak. Hal ini menimbulkan reaksi balik kepada semua orang, dan mereka semua benar-benar dipukul hingga parah. Sementara itu, Xiao Yan perlahan berbicara kepada mereka bahwa mereka hampir membunuh anggotanya.
Ketiga makhluk keabadian itu pun menyipitkan matanya ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan. Mereka tentu jelas mengetahui kekuatan dari formasi yang mereka lesatkan, dapat mematahkan formasi mereka dengan mudah. Hal ini memberitahu mereka bahwa sosok di hadapan mereka bukanlah Dougat kaleng-kaleng. Salah seorang keabadian langkah kedua pada saat ini segera berkata kepada pemimpin mereka bahwa orang ini hanyalah Dougat dan meskipun ia agak aneh, tetapi seharusnya tidak akan sulit bagi mereka untuk menghabisinya. Mendengar hal tersebut, pemimpin mereka menggelengkan kepalanya dan mengangkat tangannya. Sosoknya dengan tegas membuat instruksi gerakan untuk mundur. Pemandangan ini benar-benar sangat aneh karena seorang Dougat bisa menakuti tiga makhluk keabadian. Jika hal ini dilihat oleh orang luar, maka hal ini benar-benar akan sangat luar biasa. Namun, pada saat ini sesungguhnya memang ada dua orang luar. Sosok-sosok ini merupakan dua wanita yang sebelumnya diselamatkan oleh Xiao Yan. Sementara itu, Xiao Yan kembali berbicara bahwa mereka yang berada di tingkat Dougat bisa pergi, sementara mereka bertiga pada saat ini harus tetap berada di sini. Menanggapi hal tersebut, pemimpin kelompok ini pun mendengus dingin dan berbicara kepada Xiao Yan. Sosoknya berkata bahwa ia tahu Xiao Yan tidaklah sederhana, namun jika mereka bertiga bergabung, bahkan jika Xiao Yan sangat kuat, Xiao Yan pasti masih akan kewalahan. Xiao Yan pada saat ini terdiam dan benar-benar tidak ingin banyak bahas. Tepat ketika Xiao Yan hendak mengambil tindakan, ia mengerutkan kening karena ada cahaya dingin yang menerpa dari ujung dan langsung menembus salah satu di antara ketiga sosok tersebut. Posisi penusukan ini juga benar-benar langsung menuju ke arah jantung, dan Xiao Yan benar-benar seketika terkejut. Pemimpin dari kelompok ini juga berteriak dengan marah ketika berkata bahwa ada penyergapan. Sosoknya melihat sekeliling dengan waspada, sementara Xiao Yan masih menyipitkan matanya. Ini bukanlah penyergapan yang dilakukan oleh Xiao Yan, melainkan dari tim lain. Tampaknya ada tim lain yang mengambil tindakan dari belakang layar untuk menghabisi sosok-sosok tersebut. Xiao Yan juga melirik ke sekitar dan sesosok tubuh terlihat muncul di kabut hitam. Sosok ini sangat cepat dan ia terbang menuju ke arah tiga makhluk keabadian. Dalam sekejap mata, Xiao Yan kembali menyipitkan matanya ketika ia melihat dengan jelas siapakah sosok yang melakukan serangan ini. Xiao Yan mengenali sosok yang tidak asing karena ia telah bertemu dengannya 2 kali. Xiao Yan pun bergumam, orang ini merupakan orang yang berasal dari dunia Taixu. Xiao Yan tidak menyangka bahwa orang kuat dari Taixu akan tiba-tiba muncul di tempat ini. Terlebih lagi, target pertama serangannya bukanlah Xiao Yan, melainkan 3 makhluk keabadian. Mungkinkah ketiga makhluk keabadian ini memiliki dendam terhadap mereka? Xiao Yan pada akhirnya memilih untuk mundur sedikit dan bersembunyi di balik kabut abu-abu. Ia memutuskan untuk melihat pertempuran yang akan segera terjadi. Xiao Yan memperhatikan ekspresi ketiga sosok yang di bawah tekanan, dan dari ekspresi tersebut, Xiao Yan bisa menyimpulkan sesuatu. Ia berpikir, tampaknya melihat tatapan ngeri mereka, orang-orang ini tidak mengenali sosok-sosok dari dunia Taixu. Dengan kata lain, berarti orang Taixu ini benar-benar hanya ingin membunuh mereka tanpa dendam dan tujuan. Mata Xiao Yan seketika memadat, dan pikiran lain seketika melonjak di benaknya. Xiao Yan tiba-tiba merasakan sesuatu yang buruk. Mengingat apa yang dikatakan oleh permaisuri sebelumnya, permaisuri menjelaskan bahwa dunia Taixu mengandalkan Void God Armor untuk mencuri kekuatan keabadian. Kekuatan keabadian yang mereka miliki berasal dari kekuatan keabadian dari sosok-sosok yang mereka bunuh. Tampaknya ini merupakan satu-satunya hal yang masuk akal yang bisa diterima di akal Xiao Yan. Tujuan mereka menghabisi makhluk-makhluk keabadian ini hanyalah untuk meningkatkan kekuatan mereka dengan menyerap esensi darah dari sosok-sosok ini, maka kekuatan mereka akan meningkat. Xiao Yan memutuskan untuk mundur dan memperhatikan pertempuran yang akan segera terjadi. Saat mengamati sosok tersebut, Xiao Yan sedikit terkejut dan bergumam dengan suara rendah, "Bukankah ada 2 di antara mereka? Mengapa hanya 1 yang muncul? Dan di manakah salah seorang lainnya?" Xiao Yan sedikit mengerutkan kening dan tidak berniat untuk mengambil tindakan. Ia juga bermaksud untuk melihat seberapa kuat pria Taixu ini. Jika Xiao Yan bertarung dengannya sekarang, ia sepertinya tidak akan memiliki kesempatan untuk menang. Selain itu, karena hanya ada 1 orang, ini merupakan kesempatan yang bagus untuk Xiao Yan. Ia bisa menangkap sosok tersebut dan ingin melihat apakah ia bisa mendapatkan informasi berguna tentang Taixu. Informasi yang ia dapatkan dari Gui Jun semakin lama semakin kabur. Jika ia bisa menangkap mereka, ia mungkin akan mendapatkan informasi yang lebih akurat dan penting. Xiao Yan pun dengan serius menyaksikan pertempuran sengit di sisi kejauhan. Awalnya, ia mengira akan terjadi pertempuran yang sangat sengit. Namun pertempuran sebenarnya hanya berlangsung kurang dari setengah batang dupa. Daerah di sekitar kembali menjadi sunyi,
dan semuanya benar-benar telah dibantai. Sosok pria Taiksu ini benar-benar sangat mengerikan. Dengan Void God Armor di tubuhnya, setiap bagian tubuhnya dapat dikatakan merupakan senjata pembunuh. Ia bisa merubah lengannya menjadi senjata atau pertahanan sesuka hatinya. Ini juga merupakan pertama kali bagi Xiao Yan melihat kekuatan dari Void God Armor, dan ia menghela napas. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata kepada kelompoknya untuk segera mundur dari tempat ini. Semua orang, termasuk Senju, mengangguk berat dan segera melesat mengikuti pergerakan Xiao Yan. Setelah beberapa saat, Xiao Yan membawa semua orang pergi dengan kecepatan yang sangat cepat. Senju berkata dengan tergesa-gesa bahwa sepertinya ia dikejar. Xiao Yan mengerutkan kening ketika mendengar hal ini dan seketika menoleh ke belakang. Ia juga menyadari bahwa master dari dunia Taiksu ini datang untuk mengejar. Xiao Yan melihat sekeliling ke arah Yutu dan Senju yang sama-sama merupakan makhluk keabadian. Dua wanita di sisi lain juga mungkin merupakan tingkat keabadian, tetapi mereka tidak terlalu kuat. Xiao Yan juga menyadari bahwa orang kuat Taiksu ini menggunakan kekuatan keabadian sebagai target pembunuhannya. Oleh karena itu, dengan kekuatan Xiao Yan yang berada di tingkat Doudi, ia tidak perlu khawatir. Xiao Yan juga menyadari bahwa sepertinya meskipun mereka berlari, mereka tidak akan bisa selamat. Ia pada akhirnya segera berkata bahwa mereka tidak perlu melarikan diri karena mereka dikepung. Keempat sosok itu menatap ke arah Xiao Yan dengan mata sedikit aneh. Senju pada saat ini segera berkata kepada Xiao Yan bahwa tujuan dari orang ini hanyalah keabadian. Jika begitu, permasalahan ini tidak akan melibatkan Xiao Yan. Semua orang pada saat ini bertanya-tanya, mungkinkah Xiao Yan benar-benar hanya seorang Dogat? Senju dan Yutu telah melihat kekuatan Xiao Yan dan secara alami mereka juga tahu bahwa kekuatan Xiao Yan tidak mungkin berada di tingkat keabadian. Aura yang dipancarkan oleh Xiao Yan juga hanyalah seorang Dogat bintang 8. Oleh karena itu, Xiao Yan benar-benar tidak akan memiliki daya tarik bagi orang-orang dari Taiksu. Senju pada akhirnya mau tidak mau segera bertanya dengan ekspresi yang sangat serius, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Begitu kata-kata ini terdengar, tidak ada jawaban dari orang-orang di sekitar. Begitu ia menoleh, mereka berempat menemukan Xiao Yan sudah duduk di kejauhan di atas pohon besar. Xiao Yan memandang mereka berempat dengan tenang seolah-olah pertempuran ini tidak ada hubungannya dengan dirinya. Senju pun pada akhirnya mengutuk diam-diam dan menggertakkan gigi. Senju berkata bahwa ini benar-benar sangat sial. Situasinya sedang mendesak, orang ini sangat kuat, dan bahkan jika mereka bergabung, mereka tidak akan bisa menjadi lawannya. Oleh karena itu, jika mereka ingin bertahan hidup, mereka hanya bisa melarikan diri secara terpisah. Jika tidak, mereka semua akan mati di sini. Senju pada akhirnya seketika melesat, tetapi ketika ia terbang, sosok besar Senju terlempar mundur seolah-olah telah dipukul dengan keras. Yutu dan dua wanita lainnya terkejut, dan mereka tidak pergi dengan gegabah. Mereka memilih untuk tetap tinggal dan tidak melakukan tindakan apapun. Yutu tahu di dalam hatinya bahwa jika mereka benar-benar melarikan diri secara terpisah, menurut kata-kata dari Senju, Senju mungkin akan bisa melarikan diri tanpa cedera dengan kekuatannya. Namun, dengan kekuatan Yutu dan dua wanita yang terlihat lemah, hampir mustahil bagi mereka untuk bisa melarikan diri. Oleh karena itu, akan lebih baik untuk tetap bertahan dan menaruh harapan kepada Xiao Yan. Namun, apakah Xiao Yan akan membantu mereka atau tidak? Yutu juga sejujurnya tidak yakin. Situasinya benar-benar seperti memakan buah si malakama. Melarikan diri sama dengan kematian. Tidak melarikan diri juga akan berakhir dengan kematian. Mereka pada saat ini tampaknya hanya bisa pasrah kepada takdir. Sementara itu, di sisi yang jauh, sosok merah tua melintas seperti monster. Sosoknya sangat cepat, dan setiap kali ia mengambil langkah, ia tampak berteleportasi ratusan meter dan seketika berada di depan semua orang. Di sisi lain, Senju pada akhirnya mendapatkan kembali keseimbangan tubuhnya. Dengan mulut yang menyemburkan darah, Senju menatap ke arah sosok di depannya dengan tatapan muram. Senju pun segera tahu bahwa kesenjangan kekuatan besar di antara mereka tidak akan bisa dijembatani. Senju pun segera berteriak bahwa kekuatan orang ini setidaknya berada di langkah kelima keabadian. Dengan begitu, satu-satunya kesempatan sekarang bagi mereka adalah bergabung untuk bisa mengalahkan sosok tersebut. Setelah selesai berbicara, Senju menoleh ke arah Xiao Yan yang matanya terpejam, bahkan tidak memperhatikan pertempuran sama sekali. Senju pun menggertakkan giginya dan bersiap untuk pertempuran berikutnya. Sementara itu, di sisi lain, Void God Armor segera membungkus tubuh pria dari Taiksu. Saat berikutnya, sosoknya kembali berteleportasi langsung menuju ke arah Senju. Dengan tinju merah hitam di pinggangnya, sosoknya segera melesatkan tinju ke arah Senju dengan kekuatan mutlak.
Senju menggertakkan giginya dan bersiap, sebelum akhirnya mengeluarkan pedang raksasa miliknya. Pukulan pria Taiksu pada akhirnya segera mengenai pedang raksasa milik Senju. Terdengar suara teredam, dan Senju benar-benar kembali dipukul mundur. Pedang berat dari Senju juga langsung hancur berkeping-keping, dan tinju ini masih terus melesat ke arah tubuh Senju. Begitu tinju ini mendekati dada Senju, tinju ini langsung berubah menjadi cakar yang sangat tajam. Sekejap mata, cakar ini langsung menghantam dan menembus dada dari Senju. Namun, beruntung Senju memiliki armor besi bagian dalam yang kuat, cakar ini diblokir, dan serangan fatal dari pria Taiksu ini benar-benar tidak menembus tubuh Senju. Jika saja kekuatan jantung keabadian milik Senju ini diambil, level Senju tentu akan segera turun. Namun, meskipun begitu, Senju tidak akan jatuh hingga ke tahap Dougat, melainkan masih di tahap keabadian. Mungkin saja ia akan terjatuh ke langkah kedua atau bahkan ke langkah pertama keabadian. Senju mengerutkan kening dan menyadari bahwa ia tidak bisa bertahan. Senju berpikir bahwa pertahanan terbaik adalah melawan secara langsung, dan ia menggertakkan gigi. Senju melonjakkan kekuatan keabadian dan meninju ke arah si pria. Tinju agung Senju dilesatkan ke arah dada si pria yang masih belum bisa bereaksi. Benturan keras pada akhirnya terjadi, dengan si pria dari dunia Taiksu terlempar mundur. Wajah Senju terlihat muram, dan ia menyadari bahwa armor miliknya telah robek. Senju telah membayar mahal untuk mendapatkan armor bagian dalam ini di rumah lelang. Senju kembali menggertakkan giginya dan merasa marah, sebelum akhirnya berteriak kepada semua orang. Senju berkata bahwa jika mereka tidak mengambil tindakan, mereka akan bernasib sama dengannya setelah ia terbunuh. Kekuatan orang ini juga sangat aneh, dan sesungguhnya ia tidak memiliki aura keabadian. Mendengar apa yang dikatakan oleh Senju, semua orang seketika tersentak. Kedua gadis yang berada di kejauhan menggigit bibir masing-masing dengan tatapan rumit. Keduanya terus-menerus menatap ke arah Xiaoyan dan tampak seolah memikirkan sesuatu. Mereka juga mengabaikan perkataan Senju dan seperti ada sesuatu yang mereka tunggu. Pada akhirnya, salah satu wanita berbisik bahwa ada perubahan dalam rencana dan bertanyap mundur. Wanita lainnya mengangguk, dan sesaat kemudian, keduanya segera melesat mundur dengan kecepatan yang sangat cepat. Ekspresi Senju seketika berubah, dan ia dapat melihat bahwa kedua wanita itu berencana untuk melarikan diri. Senju pun menggertakkan giginya dan mulai berteriak keras ke arah kedua wanita yang melarikan diri. Senju bertanya, apakah Taiking dan Yuking akan menghancurkan semuanya? Yang ternyata dua orang ini adalah Taiking dan Yuking. Mendengar hal ini, Xiaoyan di atas pohon tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke arah dua wanita yang hendak melarikan diri. Xiaoyan telah mendengar dua nama ini dari mulut permaisuri. Mereka adalah dua dewa keabadian yang dikirim dari istana dewa pemburu. Meskipun Xiaoyan sebenarnya telah mengetahui identitas kedua wanita ini, namun ia masih merasa aneh karena Senju tampak mengenali mereka. Jika mereka bekerja sama, bukankah Senju bisa berpura-pura untuk tidak mengenali mereka? Ketika nyawa Senju terancam, pada akhirnya Senju membuka mulutnya ketika memanggil keduanya. Xiaoyan juga pada saat sebelumnya sejujurnya ingin menguji kedua wanita tersebut. Alasan mengapa ia tidak mengambil tindakan adalah untuk melihat kapan keduanya akan mengambil tindakan. Selain itu, terlihat sangat jelas bahwa kemunculan pria Taiksu sepertinya tidak ada dalam rencana mereka. Dengan begitu, mereka memutuskan untuk mundur dan melarikan diri. Sementara itu, di sisi lain, ledakan seketika terjadi begitu dua sosok wanita ini melarikan diri. Setelah sekitar 100 meter, keduanya terlempar mundur oleh kekuatan besar. Ekspresi kedua wanita itu pun berubah drastis, dan mereka menyadari bahwa adanya penghalang energi. Penghalang energi ini tampaknya telah diciptakan oleh pria dari Taiksu untuk mencegah mereka lolos. Kedua wanita itu pun saling memandang dan memutuskan untuk bekerja sama menghancurkan penghalang energi. Setelah beberapa kali percobaan, pada akhirnya mereka hampir berhasil menghancurkan segel energi yang membatasi mereka. Namun, ketika mereka hendak benar-benar menghancurkan segel tersebut, kilatan dingin melintas. Sebuah tawa juga terdengar di belakang kedua wanita tersebut. Sesosok pada saat ini muncul sambil bergumam bahwa ini adalah orang kuat langkah kelima. Aku sudah lama mencarinya, dan akhirnya aku benar-benar telah bertemu dengan mereka. Taiking dan Yuking seketika berbalik dan melihat sosok merah tua lainnya yang datang melesat. Keduanya pada akhirnya segera menggunakan senjata masing-masing untuk berhadapan dengan sosok tersebut. Pertempuran di antara kedua belah pihak pada akhirnya segera terjadi dengan kekuatan dahsyat yang mereka keluarkan. Sementara itu, Xiaoyan masih dengan tenang memperhatikan pertempuran sengit di antara kedua pihak. Permaisuri juga pada saat ini tiba-tiba muncul di samping Xiaoyan. Xiaoyan segera bertanya kepada permaisuri, apakah Zuchi mengetahui hubungan antara kita?
Permaisuri dengan lembut menjelaskan bahwa dengan kecerdasannya, ia seharusnya bisa menebak sedikit, tetapi ia tidak tahu sebagian besar. Ia hanya memikirkan mengapa kau terlihat persis sama dengannya. Ia benar-benar tidak tahu alasan sejati mengapa kau muncul dan sangat mirip dengannya. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan berkata, "Jika begitu, tampaknya Suci hanya merasa terancam dengan keberadaanku. Dengan begitu, ia membuat rencana untuk melenyapkanku." Permaisuri pun mengangguk dan berkata kepada Xiao Yan, "Jangan khawatir, suamiku, aku di sini, dan bahkan jika Suci turun tangan secara langsung, aku akan memastikan bahwa ia tidak akan bisa menyentuhmu." Xiao Yan tersenyum dan terlihat adanya kasih sayang di senyumannya. Xiao Yan benar-benar merasakan rasa aman yang sangat luar biasa. Namun, di sisi lain, Xiao Yan pada saat ini tampak seperti gigolo di bawah naungan permaisuri. Xiao Yan hanya bisa menggertakkan giginya dan menghela napas. Xiao Yan memutuskan untuk kembali fokus di dalam pertempuran sengit yang terjadi di hadapannya. Ia ingin melihat apakah langkah kelima keabadian yang lebih kuat ataukah dua orang dengan Void God Armor yang lebih kuat. Xiao Yan ingin menggunakan hal ini untuk mendapatkan informasi tentang kelanjutan dari Void God Armor. Gou Yan telah menghabiskan banyak waktu dan menderita ketika melepas segel dari Void God Armor di Menara Pemurnian. Setelah waktu yang lama, pada akhirnya Gou Yan benar-benar memecahkan segel dari Void God Armor tersebut. Setelah Gou Yan menghancurkan segel dari armor tersebut, ia benar-benar menjadi lesu untuk waktu yang lama. Xiao Yan belum pernah melihat Gou Yan menderita kelelahan, bahkan setelah menembus banyak formasi yang kuat. Namun, meskipun segel tersebut telah dihancurkan, Xiao Yan sendiri tidak berani mengeluarkan armor tersebut secara sembarangan. Ia masih belum memiliki banyak informasi yang terkait dengan Void God Armor ini. Oleh karena itu, ia harus mendapatkan orang kuat dari Taiksu dan menanyakan mengenai hal tersebut. Memikirkan hal ini, Xiao Yan pada akhirnya segera menyadari sesuatu. Ia segera bertanya kepada permaisuri, "Apakah kau bisa memaksakan peraturan di sini untuk mengunci mereka?" Permaisuri perlahan berkata bahwa secara logika seharusnya tidak ada permasalahan bagi suaminya. Bantuan kecil ini bukanlah apa-apa. Namun, meskipun begitu, aku ingin suamiku menemaniku setelah kita pergi dari sini. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa tersenyum masam mendengar apa yang dikatakan oleh permaisuri. Xiao Yan juga tidak bisa menolak dan berkata, "Jika begitu, aku akan merepotkan Yuaner." Melihat ekspresi tidak berdaya di wajah Xiao Yan, permaisuri pun tersenyum lembut. Selanjutnya, permaisuri berkata dengan sangat perlahan di samping Xiao Yan. Sosoknya berkata bahwa permaisuri ingin merepotkan mereka untuk mengunci kedua orang ini dan membunuh mereka. Begitu suara permaisuri ini keluar, tanah pada akhirnya mulai menggeliat dengan ganas. Saat berikutnya, tanaman merambat yang sangat tebal dan berat terbang ke arah dua orang kuat dari Taiksu. Ekspresi mereka tiba-tiba berubah, dan mereka telah sangat berhati-hati untuk tidak melanggar aturan yang ada di tempat ini. Oleh karena itu, bagaimana mungkin mereka bisa secara tiba-tiba terkunci oleh aturan tersebut? Keduanya pada akhirnya saling pandang dan pada saat yang bersamaan, mereka juga harus berkonsentrasi melawan tanaman rambat serta Taiking dan Yuking. Sementara itu, di sisi lain, Taiking dan Yuking memutuskan untuk mundur, dan tanpa sadar mereka menatap ke arah Xiao Yan yang sedang memperhatikan mereka. Mereka segera menyadari bahwa ada sosok permaisuri yang berdiri di samping Xiao Yan. Hanya permaisurilah yang akan bisa mengontrol peraturan yang berada di tempat ini. Sementara itu, Xiao Yan masih sedikit bingung dengan kemampuan dari permaisuri. Xiao Yan pun bertanya, "Apakah karena kekuatan Yuaner kuat, maka peraturan di tempat ini mematuhimu?" Permaisuri pada saat ini tersenyum dan menjawab, "Mereka semua yang berada di sini telah mati. Tidak penting lagi apakah seseorang kuat atau tidak. Mereka hanyalah teman permaisuri ketika mereka masih hidup, dan mereka hanya memberi sedikit bantuan." Permaisuri sesungguhnya mengatakan hal ini hanya karena kerendahan hatinya. Alasan sebenarnya adalah karena permaisuri memang cukup kuat. Tampaknya bahkan jika permaisuri ingin menghancurkan hutan belantara keabadian ini, semua itu hanyalah permasalahan sebuah pemikiran. Sementara itu, di sisi lain, dua pria dari Taiksu benar-benar kewalahan dan memutuskan untuk mundur. Keduanya merasakan ada yang tidak beres. Salah satu di antara mereka pada akhirnya melesat terlebih dahulu, berniat untuk melarikan diri dengan cepat. Sementara itu, Taiking dan Yuking sama-sama menghela napas lega karena di dalam pertempuran singkat tersebut, mereka merasakan bahwa kekuatan luar biasa dari kedua Master Taiksu ini benar-benar sulit untuk dihadapi. Terlebih lagi, mereka juga benar-benar memiliki banyak metode aneh yang sulit untuk diatasi. Di sisi lain, terdengar ada suara keras teredam, dan sesosok tubuh pada saat ini terlempar mundur. Dada dari sosok tersebut terlihat tenggelam,
dan orang ini merupakan salah satu orang dari Master Taiksu. Sosoknya segera menstabilkan tubuh sementara sosok Master Taiksu lainnya pada saat ini terhenti. Keduanya seketika menatap ke arah sosok yang melayang di udara dan keduanya bergumam dengan serempak bahwa ini adalah tubuh keabadian. Begitu sosoknya selesai berbicara, pada saat ini sosok yang muncul kembali melesat dan segera sampai di hadapan salah seorang orang kuat dari Taiksu. Sosok ini meninju dengan kuat, dan ledakan serta suara teredam kembali terdengar. Pria dari Taiksu ini berusaha untuk melawan, dan sosoknya sedikit gemetar sebelum akhirnya terlempar mundur. Sosoknya lanjut menstabilkan tubuh dan berteriak bahwa mereka tidak tertarik dengan tubuh keabadian. Jika kau tidak ingin mati, maka sebaiknya kau pergi dari sini secepatnya. Menanggapi hal tersebut, sosok yang baru saja menghajar mereka, yang ternyata adalah Xiao Yan, segera mulai berbicara. Xiao Yan berkata, "Tetapi aku pada saat ini sangat tertarik kepada kalian. Oleh karena itu, aku harus meminta kalian untuk tetap tinggal." Saat ini, mata indah Taiking dan Yuking tiba-tiba menyipit ketika menatap ke arah Xiao Yan. Mereka tidak menyangka bahwa Xiao Yan bisa menjadi begitu kuat dan memiliki tubuh keabadian. Sementara itu, Senju dan Yutu tentu telah melihat betapa kuatnya Xiao Yan dengan mode ini. Namun, dengan mampu menghentikan kedua ahli Taiksu, hal ini benar-benar di luar dugaan mereka. Kembali kedua pria dari Taiksu yang memancarkan niat membunuh ketika menatap ke arah Xiao Yan. Salah seorang di antara mereka segera bertanya, "Apakah kau mengetahui siapakah kami?" Xiao Yan tertawa dan berkata, "Tentu saja aku tahu, itulah sebabnya aku sangat tertarik kepada kalian." Salah seorang dari Master Taiksu pada saat ini segera meledek dengan tertawa. Sosoknya lanjut berkata, "Karena Xiao Yan berani menyinggung mereka yang berasal dari Taiksu, jangankan tubuh keabadian, bahkan jika permaisuri ada di sini, ia benar-benar harus berlutut kepada mereka." Xiao Yan pun tersenyum dan sedikit menoleh, menatap ke arah permaisuri di kejauhan. Ia lanjut berkata kepada permaisuri, "Apakah yang dikatakan oleh orang-orang ini tidak berlebihan?" Permaisuri pada saat ini tersenyum dan berkata bahwa mereka memang sangat kuat, tetapi meskipun begitu, kekuatan tersebut tidak ada apa-apanya di mata permaisuri. Dua sosok tersebut pun menoleh ke arah permaisuri sebelum akhirnya menyipitkan mata mereka. Keduanya segera berteriak, "Bukankah ini adalah tuan rumah lelang sebelumnya?" Permaisuri tersenyum dan berkata bahwa mereka benar-benar telah menghancurkan hobi dari permaisuri. "Kalian telah mengacaukan acara yang kubentuk. Dengan begitu, kita akan menyelesaikan permasalahan ini dengan benar." Mendengar apa yang dikatakan oleh permaisuri, keduanya menggertakkan gigi dan mengerahkan kekuatan mereka. Namun, bersamaan dengan hal tersebut, tiba-tiba bayangan telapak tangan hitam gelap melesat turun dari langit. Telapak tangan ini melesat menuju ke arah dua orang ahli dari Taiksu. Mereka benar-benar terkejut dengan pergerakan dari permaisuri, dan mereka belum sempat bereaksi. Benturan keras segera terjadi, dengan keduanya yang benar-benar dihancurkan, dihimpit di antara tanah. Debu berterbangan ke segala arah, dan begitu debu ini menipis, semua orang bisa melihat adanya seekor kera raksasa berambut merah dengan ketinggian beberapa ratus meter. Ada juga pohon-pohon raksasa di sekitar yang mulai bergetar dan bersiap untuk melakukan serangan. Banyak binatang buas pada saat ini datang menuju tempat tersebut, mengepung orang-orang dari dunia Taiksu. Dua orang ini benar-benar dikurung oleh aturan dan tidak akan bisa bebas sampai benar-benar musnah. Dua pria yang berhasil selamat pada akhirnya meraung secara serempak. Mereka berencana untuk menggunakan kekuatan terkuat dan dengan paksa duanya. Xiao Yan seketika berteriak dengan tergesa-gesa, memerintahkan mereka untuk, "Tunggu, aku ingin mereka hidup-hidup." Permaisuri pun dengan lembut segera memerintahkan mereka semua untuk berhenti dan sedikit mundur. Semua orang hanya bisa tanpa daya menatap ke arah monster-monster yang mengatur sedikit jarak. Mereka masih terus mengelilingi orang-orang dari dunia Taiksu dan benar-benar tidak berniat untuk membiarkan mereka lolos. Belasan binatang buas yang kuat berdiri di sekitar, dan keduanya benar-benar terkepung. Saat ini, mata indah Taiking dan Yuking juga tiba-tiba menyusut. Semuanya menjadi begitu cepat sehingga mereka bahkan tidak bisa bereaksi ketika melihat pertempuran ini. Jika dibandingkan dengan kekuatan permaisuri, bahkan penguasa istana mereka yang bernama Suci benar-benar jauh tertinggal. Meskipun mereka juga merupakan langkah kelima keabadian, tetapi di hadapan permaisuri, mereka tampak hanya seperti semut yang tak berdaya. Bahkan jika permaisuri ingin mereka mati, tampaknya permaisuri dapat melakukannya hanya dengan jentikan pikirannya saja. Kedua wanita itu pun hanya bisa tertegun, dan sosoknya pada saat ini tidak memutuskan untuk melarikan diri. Mereka juga dikepung oleh banyak binatang buas yang sangat kuat di sekitar mereka.
Mereka pada saat ini hanya bisa menghela napas dan menyadari bahwa setelah Xiao Yan menangani kedua ahli dari Taiksu, selanjutnya pasti adalah giliran mereka untuk dihancurkan.